Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zubaidatun Nafisah dengan NIM 250509020, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Inggris, yaitu membuat modul ajar dengan tema robotik. Dan di sini saya mendapatkan bagian desain mekanik robot. Apa sih desain mekanik robot itu? Jadi, desain mekanik robot merupakan suatu proses merancang struktur fisik robot agar mampu melakukan tugas yang diinginkan secara efektif dan stabil. Nah, bagian mekanik ini menjadi tulang dari robot yang menentukan bentuk, kekuatan, keseimbangan, dan jenis gerakan yang dapat dilakukan. Tujuan utama dari desain mekanik robot ini ada 4 macam. Yang pertama, menentukan bentuk dan dimensi robot sesuai fungsinya. Yang kedua, menyusun struktur rangka dan sistem pergerakan berupa roda, kaki, lengan, dan sebagainya. Yang ketiga, menempatkan sensor dan aktuator dengan posisi optimal. Fungsi ini agar robot dapat bekerja secara akurat. Yang keempat, mengoptimalkan bobot, bahan, dan distribusi massa untuk kestabilan robotnya. Kemudian, komponen utama dalam desain mekanik robot ada 5 macam. Yang pertama, rangka atau frame. Rangka ini merupakan struktur utama yang menampung seluruh komponen robot. Bahan utamanya bisa berupa akrilik, aluminium, plastik ABS, kayu, atau 3D printing, sesuai jenis robot yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, sistem penggerak atau drive system. Drive system ini akan mengubah energi dari aktuator atau motor menjadi gerakan. Nah, jenis umum drive system ini berupa roda. Roda ini biasanya digunakan untuk robot mobile. Kemudian ada kaki untuk robot hewan atau humanoid. Yang ketiga ada rantai untuk robot medan berat, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada sambungan atau joint dan mekanisme gerak. Bagian ini memungkinkan pergerakan antar komponen robot. Misalnya pada bagian ini ada engsel, rotary joint, linear joint, atau servo arm. Kemudian yang keempat, penempatan sensor dan aktuator berdasarkan posisi strategis dan kebutuhan data. Sensor ini biasanya dipasang pada posisi strategis agar dapat mendeteksi data dengan akurat. Misalnya sensor jarak di depan, sensor garis di bawah, dan lain-lain. Kemudian aktuator atau motor servo biasanya dipasang sesuai fungsi gerak yang diinginkan. Kemudian yang kelima, casing dan pelindung atau body cover. Body cover ini dapat melindungi komponen elektronik, bisa juga berfungsi sebagai estetika atau aerodinamika. Selanjutnya ada tahapan desain mekanik robot. Di sini tahapan yang pertama merupakan perencanaan fungsi dan spesifikasi. Perencanaan ini biasanya dimulai dengan kita menentukan tujuan robot yang ingin kita buat. Misalnya robot pengikut garis atau robot pemindah barang. Atau kita merencanakan untuk membuat daftar kebutuhan seperti jumlah rodanya, jenis motor yang dipakai, sensor yang dipakai, ukuran, dan dayanya. Kemudian yang kedua, membuat sketsa atau modeling 3D. Membuat sketsa ini dapat kita buat secara manual, menggambar desain awal secara manual,
atau menggunakan software. Misalnya dengan SolidWorks, AutoCAD, atau bahkan bisa menggunakan Tinkercad. Kemudian setelah kita menggambar desain awal, kita juga menentukan posisi setiap komponen utamanya. Kemudian yang ketiga, pemilihan material dan komponen. Kita dapat memilih bahan berdasarkan kekuatan, berat, dan ketersediaan untuk robot yang akan kita buat. Contoh, misal kita akan membuat robot yang ringan, kita dapat menggunakan bahan akrilik. Sedangkan robot yang kuat, kita akan menggunakan bahan aluminium. Kemudian perakitan mekanik atau assembly. Perakitan ini kita dapat menggabungkan semua komponen sesuai desain yang telah kita buat tadi. Lalu memastikan keselarasan roda, sambungan, dan kestabilan posisi pada robot yang kita rancang. Yang terakhir ada pengujian dan evaluasi desain. Kita dapat menguji gerakannya, keseimbangannya, dan respon aktuatornya. Seumpama kita menguji robot itu dan tidak stabil, maka kita dapat merevisi distribusi berat atau posisi roda atau sumbunya agar lebih stabil. Kemudian ada prinsip desain mekanik yang baik. Prinsip ini meliputi keseimbangan, di mana titik berat harus di tengah agar robot tidak mudah terbalik. Kemudian modularitas, yaitu setiap bagian itu mudah dilepas dan diganti atau bongkar pasang. Kemudian efisiensi ruang, tata letak komponen dapat ditata secara rapi dan tidak menumpuk. Kemudian aksesibilitas berupa kabel, baterai, dan port yang mudah dijangkau. Dan yang terakhir, kestabilan gerak. Kita harus memastikan jarak antar roda atau kaki itu proporsional ya. Nah, di sini ada contoh kasus robot line followers atau robot pengikut garis. Ini contohnya. Ada juga contoh robot transporter atau robot pemindah barang. Ini ya, ada beberapa contohnya yang bisa dilihat. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Jadi, desain mekanik robot ini merupakan fondasi utama yang dapat memicu keberhasilan kinerja robot. Lalu, perencanaan struktur, material, dan distribusi massa sangat mempengaruhi stabilitas dan efisiensi gerak robot. Penempatan sensor dan aktuator yang tepat juga menentukan akurasi dan performa sistem. Desain mekanik yang baik tadi harus seimbang, stabil, efisien, dan mudah dirakit. Nah, sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.